Baik, sekarang masuk kepada bab selanjutnya, bab tsunai, bab yang isinya dua-dua. Jadi misalkan dalam hadisnya itu dua perkara bisa menyelamatkan dari neraka, ini dan ini. Jadi bab tsunai, bab tentang dua-dua, sepasang-sepasang. Wa fihi thalathuna mau'izatan, ada dalam ini 30 petuah bijak, arba'atun akhbar, 4 diantaranya itu ada akhbar hadis, wal baki athar, sedangkan sisanya adalah athar, perkataan sahabat atau tabi'in. Wa na'ni bil akhbari aqwalan nabi, na'am, wa bil athari aqwalas sahaba wa tabi'in, betul. Faminhu diantaranya ay fal maqalatul ula minal munabbihati thunaiyah. Jadi makalah yang pertama dari kitab Munabbihah Ats-Tsunaiyah yang sepasang-sepasang, apa itu? Maruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Nah, ini dia. Ada dua perkara di mana tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari dua perkara tersebut. Jadi sangat utama sekali dua perkara ini. Yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Beriman dengan artian apapun yang telah Allah tentukan melalui lisan Rasulnya, kemudian dilanjutkan oleh sahabat, tabi'in, sehingga sampai kepada kita, kita harus mengimaninya. Hanya saja iman itu tidak cukup di hati saja. Ya, jadi harus ada ekspresi memang, baik itu dengan lisan ataupun dengan jawarih, dengan anggota badan. Jadi bukan hanya sekedar beriman saja, namun kemudian tidak ada tindakan. Iman kalau sholat wajib, namun tidak ada tindakan untuk mengerjakannya. Iman kalau puasa itu adalah satu hal yang diwajibkan, namun tindakan kita tidak melakukan perintah ini. Beriman bahwasanya termasuk kisos, termasuk potong tangan bagi mereka yang memang mencuri sesuai dengan ketentuannya, ya kan? Hanya beriman, namun kemudian tidak diaplikasikan. Nah, makanya iman di sini sebenarnya adalah seluruh apa yang telah Allah tetapkan, dia harus imani dan kemudian diekspresikan dengan dalam satu tindakan. Tentunya nanti kalau misalkan dalam masalah kenegaraan, nanti yang melaksanakan adalah level negara. Tapi kalau kemudian level individu seperti kita, misalkan iman itu sholat wajib, lalu kemudian dilaksanakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wan naf'u lil muslimin, memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman, orang-orang muslim. Jadi misalkan kita istilahnya bersedekah kepada orang lain kan memberikan manfaat. Termasuk juga misalkan mengadakan pengajian, itu juga memberikan manfaat, memberikan arahan-arahan kepada masyarakat, ngajari anak-anak mereka, membantu apa yang mereka butuhkan. Jadi kalau misalkan rumahnya lagi renovasi, ya kita bantu. Jadi intinya memberikan manfaat kepada orang lain. Bil maqali, baik dengan perkataan manfaatnya itu, au bil jahi, atau dengan pangkatnya. Jadi dia punya pangkat, misalkan dia ketua RT ya, atau misalkan anggap saja Pak Polisi. Ketua RT justru mengayomi, polisi justru mengayomi, seharusnya seperti itu. Karena memang akan memberikan manfaat. Tapi jangan malah mempersulit. Jangan kemudian berbuat hal-hal yang tidak ada manfaatnya, bahkan memberikan mudarat, itu tidak boleh. Ya sebenarnya bukan hanya Pak Polisi saja, semua yang mempunyai pangkat itu seharusnya menjadikan kepangkatannya itu hal yang bermanfaat. Au bil mal, atau beri manfaat dengan harta. Jadi kita mengadakan sumbangan, ada masjid membutuhkan dana, misalkan kita bantu. Au bil badan, atau dengan badan. Yaitu kita bantu misalkan renov rumahnya, kita nggak punya uang untuk bantu, ada masjid juga membutuhkan bantuan, kita nggak ada uang, ya sudah kita menggunakan badan ini, kita ngangkut barangnya dan segala macam. Jadi intinya memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana." Barang siapa yang memasuki waktu pagi seperti sekarang ini, kemudian di hatinya itu tidak berniat untuk berbuat zalim. Jadi di hatinya nggak ada niatan untuk berbuat zalim. Tidak berniat untuk menyakiti orang, tidak berniat untuk mengambil haknya orang. Yang penting zalim. Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tidak berniat untuk membuat kerusuhan. Pokoknya nggak niat seperti itu, nggak niat macam-macam. Ghufira lahu majana, maka Allah akan mengampuni majana. Jana itu nanti jina ya, perbuatan misalkan kesalahan yang dia lakukan. Ghufira lahu majana, maka perbuatan salahnya akan diampuni di hari itu. Tapi dengan syarat di pagi hari tadi tidak ada niatan untuk berbuat kesalahan, tidak ada niatan untuk berbuat zalim. Kok ternyata nanti misalkan asar dia ternyata misalkan berbuat maksiat misalnya, maka nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya dengan maksiat-maksiat yang memungkinkan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena korelasinya dengan yang tadi, dia tidak berniat untuk berbuat zalim, tapi ternyata kok zalim, maka nanti diampuni. Waman asbaha yanwi nusratal madlum, dan barang siapa yang memasuki waktu pagi dia berniat untuk menolong orang yang dizalimi. Kalau ada orang yang dizalimi, saya akan menolongnya. Misalkan seperti itu, wa qada'a hajatil muslim, dan akan menunaikan keperluan orang muslim. Nanti saya akan bantu Pak Marji karena katanya mau panen misalnya. Sementara panennya banyak. Ya kan? Maka kita bantu. Itu hajat. Atau misalkan saya dengar-dengar fulan ini punya utang 100 juta. Sayalah bantu. Ya mungkin 10 jutanya saja. Karena mampunya cuma segitu. Misalnya kayak gini. Nah, dia sudah berniat seperti itu. Niat di pagi hari, memasuki waktu pagi hari punya niat seperti ini. Maka bagaimana? Kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin, maka bagi dia mendapatkan pahala seperti halnya haji yang mabrur. Tapi jarang-jarang orang yang punya niat seperti ini. Bahkan kita memasuki waktu pagi hari, ya tidak berniat apa-apa. Seakan-akan ya sudah masuk waktu pagi hari, kita jalani hidup ini seperti biasanya. Lah, ketika kita punya niatan seperti ini, walaupun tidak terrealisasi, ya kan? Kok faktanya kita tidak menemukan orang zalim yang akan kita tolong? Kok faktanya ternyata kita ingin membantu? Kok ternyata kita ada kebutuhan juga? Misalkan keluarga sakit, tiba-tiba uangnya itu dibutuhkan. Nah, itu sudah dapat pahala itu. Dan pahalanya sebagaimana orang yang berhaji dan hajinya mabrur. Nah, ini keutamaannya niat kemudian masuk di waktu pagi hari. Pokoknya pagi nanti saya akan berjuang menegakkan Islam. Nanti saya akan memberikan kajian ilmiah kepada teman-teman di kampus. Akan mengajak, akan mengontak, itu kan termasuk juga. Saya nanti akan mengontak Pak Kiai ini agar mendukung perjuangan bagaimana mengembalikan Islam istinafil hayatil Islamiyah, agar Islam itu bisa menyebar kemana-mana, mengakar, bahkan di dalam segala tingkat itu diterapkan hukum Islam. Jadi punya niatan macam begini, namun ternyata kok nggak terlaksana gitu. Ternyata misalkan, waduh ban kempes misalnya. Padahal tadi saya sudah mau berangkat, tapi dia sudah dapat pahala. Bihusnin niyati. Karena niatnya sangat bagus, dia sudah dapat pahala. Atau misalnya lo kok ternyata diajak orang tua ke luar kota karena ada keperluan misalnya, pahala sudah, malaikat sudah nulis. Nah, seperti itu. Beda kalau kita nggak niat apa-apa. Pagi hari itu. Jadi subuh, setelah salat subuh, punya niatan. Kan tidak harus dilafadzkan kan? Di hati. Oh ya, nanti saya ngajar ke pondok misalnya. Kalau ternyata ada halangan, maka sudah ditulis. Nah, jadi ini yang pertama. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah juga bersabda, ahabbul ibadi ilallah ta'ala anfa'un nasi linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah, hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang paling bermanfaat pada orang lain. Jangan kemudian
kehadirannya itu justru tidak disukai. Tentunya dalam kategori tidak disukai, memang dia adalah pembuat keonaran. Karena bisa saja ya, ada orang kehadirannya tidak disukai. Kenapa? Karena terlalu kencang dalam dakwah. Bisa saja. Tapi bukan itu yang dimaksud dalam hadis ini. Ada orang yang tidak segan-segan ngajak orang lain sholat. Ayo pak, sholat pak. Ya kan? Orang kerja, sudah waktunya adzan. Pak, monggo sholat pak. Lah, ternyata orang ini, ngapain kamu ngurus hidup saya? Berarti kan kehadiran orang yang berdakwah ini tidak disukai. Tapi bukan itu yang dimaksud dalam hadis ini. Jadi dia itu maksudnya memang sejak awal dia itu sudah berbuat kerusuhan. Ya, sering nyuri ayam gitu kan. Kemudian sering berbuat kerusuhan. Apa namanya? Pokoknya terkenal preman lah di kampung itu. Keberadaannya ditakutkan oleh orang lain. Nah, berarti orang tersebut tidak bermanfaat. Nah, sehingga tidak akan dicintai oleh Allah. Wa afdalul amali idkhalus sururi ala qalbil mu'mini. Sedangkan paling utamanya amal adalah idkhalus surur. Memasukkan kebahagiaan atau berbagi kebahagiaan ala qalbil mu'mini kepada hati orang lain. Jadi kita membuat hati orang lain itu nyaman dengan kita. Dan itu termasuk amal yang baik ya. Bukan kemudian kita membuat orang lain itu sumpek. Kenapa? Karena mungkin kita sukanya apa ya? Mengganggu dia atau menggunjing orang lain sehingga dia tidak suka. Gitu ya. Dia juga sangat mahal sekali senyumnya misalnya. Ya, setiap udah ada orang senyum, Pak, enggak tetap seperti ini. Gitu tidak gitu. Termasuk juga misalkan termasuk itu khulus suruh ya. Kita ada orang bertamu ke rumah kita, kita suguhkan apa yang kita punya. Tapi jangan memaksa. Karena juga nggak boleh memaksakan diri sampai memberatkan. Jadi apa yang kita punya, kemudian kita berbicara dengan baik, seperti itu ya. Bercerita dengan cerita yang tidak menyinggung perasaannya. Ya, membantu orang lain, itu termasuk idkhalus surur. Jadi memasukkan kebahagiaan ke dalam hatinya. Tapi tidak semua idkhalus surur itu lalu kemudian ini berpahala, tergantung perbuatannya. Yatrudu anhu ju'an. Selain itu, yatrudu anhu ju'an, dia menjauhkan orang lain dari rasa lapar. Dia membantunya dari segi harta, dari segi misalkan finansial. Au yakshifu anhu karban. Dia juga menghilangkan rasa sumpek. Jadi dia punya masalah ya. Makanya ada orang curhat ke kita, kita memberikan solusi. Itu termasuk perbuatan besar juga. Pahalanya sangat besar karena masuk bagian anfa'ulin nas. Orang yang memberi manfaat kepada manusia lainnya. Au yaqdi lahu dainan, atau menyelesaikan hutangnya, membayarkan hutangnya. Termasuk juga misalkan punya hutang, ya kan, lalu kita membebaskan, sudahlah nggak apa-apa buat kamu saja itu, padahal misalkan 10 juta, udah nggak apa-apa buat sampean aja itu, ya gitu ya. Nah itu perbuatan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah. Wa khoslatani la syai'a akhbathu. Namun tadi kan ada dua perkara yang paling afdal ya, yaitu iman dan juga memberi manfaat pada orang lain, orang muslim khususnya. Tapi ada juga dua perkara, khoslatani la syai'a akhbathu ay anjasu minhuma. Ada dua perkara juga yang tidak ada yang lebih menjijikkan, lebih najis, anjasu, lebih najis minhuma, dari keduanya. Enggak ada yang lebih najis dari kedua ini. Yang pertama apa? Asyirku billahi, yaitu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap menyembah Allah. Dia tetap salat, puasa, tapi masih meyakini bahwa di pantai selatan itu ada Nyi Roro Kidul yang mengendalikan misalkan terjadi gempa. Ada yang seperti itu. Masih meyakini bahwa di tempat ini ada penghuni jinnya yang bisa saja akan membahayakan kita kalau kita tidak
memberikan sapaan, permisi saya mau lewat misalnya, tidak memberikan sapaan seperti itu nanti kita akan dirasuki, diganggu oleh jin dan sebagainya. Jadi masih ada keyakinan macam begini. Di pohon beringin yang besar itu ada penunggunya misalnya. Seperti itu ya. Jadi itu syirik, mensyirikkan. Tahu bahwasanya sudah ada hukum yang paling baik adalah hukum Allah, tapi kemudian yang dia gunakan adalah hukum selain hukum Allah. Itu kan termasuk kesyirikan juga itu. Jelas-jelas Allah sudah menyatakan bagi para penzina, kemudian zinanya adalah muhsan, itu adalah dihukum rajam melalui lisan Rasulnya. Ataupun jika belum berzina, lalu kemudian dicambuk dengan 100 kali cambukan melalui Al-Quran, kan sudah disebutkan seperti itu. Namun kemudian diganti dengan hukum yang lain, dengan hukum penjara misalnya. Berarti kan ini kan menyelisihi apa yang ada dalam Al-Quran. Seharusnya ini yang harus disebut bid'ah. Dan ini adalah akbarul bid'ah, bid'ah yang paling besar, ketika mengganti hukum Allah dengan hukum yang lainnya. Tapi kan yang disasar bid'ah kan cuma masalah tahlil aja dari dulu, masalah gunat aja dari dulu. Dan ini tidak pernah disinggung. Seharusnya ini yang paling disinggung karena adalah jelas di Al-Quran. Masalah tahlil kan nggak disebutkan dalam Quran. Kunut kan nggak disebutkan dalam Quran, kan begitu. Kemudian dibesarkan. Ada yang jelas disebutkan dalam Al-Quran, ketika hukum Allah diganti seperti itu. Namun sepi-sepi saja. Hanya ada beberapa orang saja yang konsisten. Hukum potong tangan jelas disebutkan dalam Al-Quran, diganti dengan hukum yang lain, penjara ya, atau yang lainnya, ya kan? Qisas yang sudah jelas lafadznya sama dengan kutiba alaikumus siyamu. Beberapa ayat setelah itu ada kutiba alaikumul qisas fil qatla, ada kutibanya padahal juga kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qisas fil qatla, ada kutibanya. Cuman yang ini aja nih yang diambil ini karena masalah ritual. Nah kalau ini nih gimana, sepertinya akan puntung semua tangannya orang-orang ini kalau kemudian diterapkan kayak gitu kan, karena semuanya pencuri itu. Setel TV pencurian ini, ganti RCTI pencurian ini lagi, SCTV pencurian ini lagi, kan gitu. Puntung semua tangannya itu akhirnya. Nah, tapi kan sudah ketetapan, seharusnya ditetapkan, jangan kemudian dinafikan. Jadi ini yang pertama adalah mensyirikkan. Jadi sudah tahu Allah punya kekuatan, namun dia meyakini ada kekuatan lain. Kekuatan Allah itu diantaranya ada dalam hukum-hukum Islam, namun kemudian dia meyakini kekuatan selain Allah yang ada di selain hukum-hukum Allah. Ini kan termasuk kesyirikan juga ya. Termasuk kesyirikan. Yang kedua, wadurru bil muslimin, yaitu memberikan madarat kepada orang muslim yang lain. Lebih umumnya kepada seluruh orang. Mentang-mentang kerjaannya tambal ban ya, lalu kemudian menaburkan baku payung di jalan. Jadi kan nggak boleh. Misalnya ada, tapi belum pernah menemukan ya, kecuali hanya katanya-katanya. Jadi tidak boleh memberikan mudarat, mengganggu orang lain fi abdanihim, baik dalam badan mereka, badannya disakiti, dipukul dan sebagainya, au amwalihim, atau hartanya tidak dicuri tapi dirusak, ya, bannya dikemposi gitu kan, tanpa ada sebab yang jelas gitu kan. Jadi kayak gitu. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khoslataini, karena seluruh perkara atau perintah Allah itu kembali kepada dua perkara saja. Seluruh perintah Allah itu kembalinya pada dua hal saja. Pertama, tujuannya adalah ta'dhimu lillahi ta'ala. Kalau enggak mengagungkan Allah apa? Kita sholat, puasa, kan begitu. Ya sudah, untuk mengagungkan mengagungkan Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wasyafaqatu li khalqihi, dan kasih sayang pada makhluknya. Jadi kita menerapkan hukum Allah, di sana ada hukum potong tangan, qisas, kemudian cambuk bagi mereka yang berzina. Itu karena kenapa? Karena kasihan. Qisas, kasihan kepada korbannya. Kan asyafaqatu li khalqi. Jangan melihat kekejaman yang terjadi di saat qisasnya. Ya iyalah, namanya qisas motong leher, ya jelas kejam lah. Tapi bukan kemudian hukum Islam itu kejam.
Kan lihat pada korbannya. Kalau ini tidak dilaksanakan, korbannya akan balas dendam. Keluarganya akan menuntut balas, sehingga akhirnya terjadi. Lah ini tidak akan diam juga, sehingga akhirnya terjadilah pertumpahan darah yang tidak berhenti-henti. Kan seperti itu. Kemudian bagi pencuri kemudian dipotong tangan, itu kan kasihan pada korbannya gitu. Dia kerja sehari semalam, ternyata kok dicuri. Dia juga kerjanya tukang beca gitu kan, atau gojek yang seharian panas-panasan hujan-hujanan. Dapatnya sekitar 100 ribuan. Ternyata pulang-pulangnya kok malah didodol, rumahnya dicuri orang. Kan begitu, disertai ancaman segala macam, bahkan ada yang dibunuh misalnya. Lalu kemudian dihukum seperti itu, apakah kemudian Islam dikatakan kejam? Pemotongannya sendiri ya adalah hal yang menakutkan, tapi kan lihat pada korbannya. Karena syafaqah, kasihan pada korbannya itu. Makanya semua perintah Allah itu kembalinya dua. Kalau nggak mengagungkan Allah, karena ada sifat kasihan kepada makhluknya Allah. Nah, kaqaulihi ta'ala misalnya, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Jadi di sana aqimus shalah, laksanakan sholat, wa atuz zakah. Itu kembalinya karena mengagungkan Allah. Kalau zakat selain memang mengagungkan Allah, di sana ada unsur kasih sayang pada makhluknya, yaitu berbagi zakat kepada orang yang miskin, yang fakir. Wa qaulihi ta'ala, dan juga seperti firman Allah Ta'ala, uskurli wali walidaika. Berterima kasihlah atau bersyukurlah kepadaku, dan juga berterima kasih pada kedua orang tua. Jadi kalau nggak kembali ke Allah, perintah itu mengagungkan Allah, bisa juga bentuk kasih sayang kepada makhluknya. Kasih sayang yang sangat luas sekali. Nah, Ruwiya an Uwais Al-Qarni, diriwayatkan dari Uwais Al-Qarni. Beliau ini adalah seorang tabi'in ya, bahkan sayyidut tabi'in. Beliau ini pemimpinnya para tabi'in. Kenapa? Banyak hal yang luar biasa ditemui pada diri beliau. Beliau ini adalah orang Yaman, daerah Qaran. Beliau ini sebenarnya sezaman dengan Rasulullah, satu zaman. Bahkan beliau ini pernah berkunjung ke Madinah dengan tujuan akan menemui Rasulullah, ya, dengan mendapatkan restu dari ibunya. Sampai ke Madinah, ternyata Rasulullah sedang ghazwah, sedang keluar rumah ya, melakukan peperangan. Beliau tunggu sampai sekitar 3 hari, kok nggak pulang. Lalu akhirnya beliau pamit kepada Sayyidah Aisyah ya untuk pulang, karena orang tuanya di sana sendirian. Lalu akhirnya beliau pulang. Tapi ketika Rasulullah datang, Rasulullah sudah langsung tahu gitu, karena mukjizat ya. Langsung menanyakan kepada Sayyidah Aisyah, tadi ada orang kesini nyari saya. Kemarin ada ya Rasulullah. Orangnya begini. Betul Rasulullah, itu Uwais Al-Qarni. Padahal Rasulullah tidak pernah berjumpa kepada beliau itu. Jadi disebut secara langsung oleh Rasulullah. Kenapa? Di antaranya adalah karena beliau itu sangat menghormati ibundanya. Dan saking cintanya Uwais Al-Qarni kepada Rasulullah ini, ketika mendengar Rasulullah berperang, kemudian gigi beliau pernah patah karena kena lemparan batu ya, beliau langsung ambil batu, patahkan juga giginya. Ingin merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Rasulullah. Jadi kecintaannya sangat kuat pada Rasulullah, cuman memang terhalang dengan ibunya itu tadi. Namun pada akhirnya ketika Rasulullah wafat, ya, ibundanya juga sudah meninggal, beliau berkesempatan untuk bergabung dengan kelompoknya Sayyidina Ali dan berperang bersama Sayyidina Ali. Seperti itu. Dan Rasulullah juga mengabarkan kepada Sayyidina Umar dan Ali, ya, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali tentang Uwais Al-Qarni ini. Di Quran di situ ada seseorang yang luar biasa. Jika kalian minta doa kepada meminta doa agar didoakan kepada Allah, kepada orang ini, kepada orang yang ada di Yaman ini, maka dosa kalian akan diampuni. Engkau wahai Umar dan Ali suatu saat akan bertemu dengan dia. Katanya Rasulullah. Nah, ini kan penasaran sekali. Siapa ini? Uwais Al-Qarni. Kata Rasulullah. Mereka penasaran sekali ini. Cerita lengkapnya bisa dibaca dalam kitabnya Al-Hayy Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di situ. Yaitu di sana setiap ada rombongan dari Yaman, jadi Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali mesti menanyakan, "Afikum Uwais Al-Qarni?"
Nggak ada. Sampai suatu ketika apa katanya? Afikum Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni. Bukankah Uwais Al-Qarni itu orang gila yang di pojokan itu? Ya, orang-orang bercerita di antara orang Yamannya. Loh, orang gila. Bagaimana orang gila? Wong ini dikabarkan oleh Rasulullah bahwa dia memang tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Lalu akhirnya ketika datang bertemu dengan Uwais Al-Qarni, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali minta doa beliau untuk didoakan kepada Allah. Padahal sahabat ya minta doa kepada tabi'in. Jadi itu tidak kemudian mengurangi pangkat kesahabatan. Tidak jarang seorang guru minta doa pada muridnya dan diaminkan oleh gurunya. Annahu qala, bahwa beliau berkata ya, marartu fi ba'di siyahati birahibin. Saya bertemu dengan seorang pendeta dalam sebagian perjalanan saya. Fakultu ya rahib, ma awwalu darajatin yarqahal murid. Rahib di sini maksudnya bukan pendeta orang ini ya, bukan pendeta orang Kristen, tapi ahli ibadah. Cuman disebutkan dengan rahib. Beliau bertanya, wahai rahib, awwalu darajatin yarqahal murid, apa derajat pertama yang harus dilalui oleh seorang murid? Murid itu adalah orang yang ingin menuju Allah. Makanya kemudian para siswa disebut dengan murid. Jadi bahasa Indonesia murid. Aslinya murid itu adalah bahasa yang digunakan oleh santri-santri yang memang khusus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Siang harinya itu beribadah, berpuasa, qiyamul lail di malam harinya. Itu murid. Ya, dan tentunya itu ada pembimbingnya, ada gurunya, agar mereka tidak tersesat. Karena santri-santri juga seperti itu pada umumnya, maka kemudian disebut dengan murid. Cuman seakan-akan kita menyangka murid itu bahasa Indonesia. Padahal murid orang yang ingin menuju Allah. Nah, apa yang harus dilihat oleh seorang murid? Qala raddul madzalim. Jadi dia harus raddul madzalim, menjauhi atau menolak kezaliman-kezaliman. Wa khifatuz zuhri, ya, dan juga harus ringan punggungnya. Minat tabiat, dari beban-beban yang berat. Jadi seorang murid itu memang harus fokus seharusnya kepada apa yang mendekatkan diri pada Allah. Kalau santri fokusnya ngaji. Enggak bisa santri itu sambil kerja. Itu kan beban berat di pundaknya, makanya harus ringan. Pundaknya itu harus ringan, tidak banyak pikiran. Gitu ya. Jadi ada santri sambil kerja misalnya. Sebenarnya itu kerja sambil santri gitu, sambil ngaji. Walaupun itu nggak masalah ya, tidak apa-apa. Tapi ini kan bagaimana agar fokus. Murid itu kan sudah orang yang benar-benar fokus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah pertama adalah menjauhi kezaliman atau menolak kezaliman itu sendiri, dan punggungnya itu tidak membawa beban yang berat. Jadi harus benar-benar fokus. Fa innahu la yas'adu lil 'abdi amalun wa 'alaihi tabi'atun aw madlamatun. Karena seorang hamba tidak akan sampai kepada satu amalan sedangkan dia mempunyai tabi'ah, atau bukan ya, tabi'ah, mempunyai beban yang sangat berat, atau madlamatun, ataupun madlamah, mempunyai kezaliman. Jadi bebannya ini adalah beban duniawi, bukan beban dakwah. Kalau beban dakwah memang berat, bahkan bisa saja lebih berat. Tapi ini beban terlalu fokus kepada duniawinya, sehingga kesempatan untuk mendekatkan kepada Allah itu lebih sedikit. Porsinya kalau dibandingkan antara dia kerja mencari harta, mencari rezeki, memang suatu kewajiban ya mencari rezeki itu. Kalau dibandingkan dengan dia meluangkan waktu untuk Allah, baca Al-Quran, sholat, ya kan, mencari ilmunya, kan termasuk itu ternyata hanya 1:1000 gitu. Bahkan ada orang yang hanya fokusnya kerja saja, yang penting kerja, sholat, puasa, sudah selesai.
Dia tidak menambah wawasan keilmuannya sehingga akan memperbaiki amal-amal yang dia lakukan. Nah, ini tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala jika gaya hidupnya seperti itu. Dia tidak mau memperbaharui amalan-amalan ibadah yang ia kerjakan. Sehingga kalau memang hidupnya hanya seperti itu, bisa saja dia acuh kepada ketentuan-ketentuan Allah. Tidak akan peduli. Ngapain berjuang ini, kan tidak dapat uang. Kan begitu. Ngapain sih kontak sana kontak sini. Kan begitu. Ajar sana kan nggak dapat uang. Berangkat ke sana capek-capek kan nggak dapat. Jadi ukurannya ke sana. Padahal orang yang berjuang tadi itu kan bukan materi ukuran. Mendapatkan ridha Allah. Nah, seperti itu. Wal maqalatu tsaniyah, maqalah yang kedua. Tadi ini maqalah yang satu ya. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama." Wajib bagi kalian untuk mendekat pada ulama, duduk bersama ulama. Yaitu orang-orang yang mengerti ilmu agama, ai al-amilina, ulama yang beramal ya, karena ada ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Ulama yang hanya sesuai dengan pesanan. Ya, dulunya sebelum mendapatkan jatah ya, dia sangat pro terhadap Islam, sangat pro terhadap syariat Islam. Tegakkan Islam, mari kita jadikan Islam jalan kehidupan kita. Jangan hanya pribadi, tapi bahkan di seluruh elemen masyarakat, bahkan tingkat kenegaraan. Setelah mendapatkan jatah gitu ya, walaupun tiap harinya pakai sorban katanya gitu kan. Itu setelah mendapatkan jatah, udah berubah. Pemikirannya sudah berubah. Ternyata orang yang ini ahli puasa, ahli sholat katanya. Pemimpinnya ahli sholat dan sebagainya. Sampai-sampai datang ke gereja. Kan begitu? Mengatakan ini dan itu. Itu setelah mendapatkan kue kayak gitu. Setelah mendapatkan kue. Nah, bukan ulama yang begini nih yang harus kita dekati. Jadi al-ulama al-amilun. Ulama yang mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Itu yang pertama. Karena kalau sudah dekat kepada ulama, itu perkataannya nggak akan jauh-jauh dari ilmu. Jarang-jarang orang kumpul sama ulama, kemudian dia akan mencetuskan perkara ghibah. Mencetuskan perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya. Minimal dia akan curhat. Misalkan, nah, Habib, saya ini kemarin sholat kok ternyata gini. Itu minimal ceritanya mesti yang Keislam-islaman kayak gitu. Jangan-jangan kemudian dia, Bib, ternyata ada ini ceritanya yang lain-lain. Nggak ada. Nah, itu ya kalau mendekat kepada ulama yang beramal, itu nanti akan menambah keilmuan kita juga, menambah pengetahuan. Wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan perkataan orang-orang yang bijak. Orang-orang yang bijak ayal amilina bidzatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Yaitu orang yang mengamalkan, yang al-alimin ya, bukan amin. Orang yang mengetahui zat Allah, yang mereka selalu benar kalau berkata-kata. Perkataannya itu nggak ada bohongnya. Jadi orang yang bijak, yang mempunyai perkataan-perkataan yang tidak pernah berbohong kayak gitu. Nah, itu mendengar perkataan hukama, ya ulama juga itu. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmati. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang telah mati binuril hikmati, dengan cahaya hikmah kebijaksanaan. Apa sih al-ilmin nafi? Yaitu ilmu yang bermanfaat. Makanya hati-hati yang mati itu dihidupkanlah dengan ilmu yang bermanfaat. Makanya orang belajar itu karena merasa hatinya nggak mati gitu. Justru kalau orang sudah tidak mau belajar, itu sebenarnya hatinya sudah mati. Udah nggak mau, udahlah fokus kerja saja, nggak usah belajaran. Merasa hatinya hidup, padahal sebenarnya adalah, kan saya sudah tahu caranya sholat, caranya puasa. Ya nggak usah lah, kan sudah tahu, ngapain dibahas lagi? Nah, ada pemikiran seperti itu tuh salah. Nah, ketika orang sudah
saya ini akan menambah keilmuan. Kenapa? Karena saya merasa orang yang tidak tahu, merasa menjadi orang yang bodoh. Justru orang yang merasa seperti ini adalah orang yang punya pangkat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena mengakui kesalahannya. Dan memang secara umum manusia adalah makhluk yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Nggak ada yang kemudian mengetahui apapun yang ada di dalam permasalahan keagamaan ini, nggak ada. Jadi mesti mereka itu ada yang tidak tahu. Jadi siapapun selain Rasulullah, apakah itu bahkan sahabat sekalipun atau imam-imam yang empat, itu tidak kemudian sempurna. Walaupun nyaris sempurna. Karena yang sempurna hanya Rasulullah. Dan lebih sempurna lagi adalah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, ya kita jelas nggak ada apa-apanya ya kepada, jangankan ke sahabat, jangankan ke imam yang empat, kepada guru kita sendiri saja kita nggak ada apa-apanya. Nah, kemudian kama yuhyil ardal maitata bima'il matari, sebagaimana Allah telah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Jadi Allah hidupkan bumi yang mati itu, yang kering maksudnya, tumbuh-tumbuhannya pada kering, itu dihidupkan dengan air hujan. Lah, begitu juga hati yang mati itu akan hidup kalau disirami dengan cahaya hikmah. Apa hikmah itu? Al-ilmun nafi. Ilmu yang bermanfaat, ilmu agama. Gimana kalau ilmu umum? Fisika, matematika, kimia dan sebagainya, dilihat bisa saja bermanfaat. Dia itu tujuannya apa? Oh, tujuannya untuk memberikan manfaat pada orang lain. Bagus. Tujuannya apa? Untuk mengetahui lagi sampai di mana kebesaran Allah itu. Bagus. Tapi kalau belajar itu semua untuk menghancurkan orang lain, misalkan belajar kimia tujuannya untuk bikin bom kemudian ngebom gereja misalnya, padahal bukan Darul Harb, ya kan? Atau misalkan ngebom pasar misalnya, itu kan nggak boleh juga gitu. Karena memang nggak boleh itu kemudian bersifat kekerasan, ngebom sana ngebom sini, itu nggak boleh. Lain urusannya kalau memang Darul Harb ya, seperti di Palestina itu kan, itu di sana memang musuhnya jelas sekali, orang Yahudi jelas. Di Afghanistan di situ ada para penjajah, jelas sekali musuhnya. Ini kalau di Indonesia apa? Kan bukan Darul Harb, bukan daerah peperangan, sehingga nggak boleh. Makanya kita sangat mengecam ya kejadian bom apa segala macam yang dilakukan siapapun itu, apalagi yang terkena bomnya juga orang Islam juga. Boleh nggak ngebom polisi gitu? Markas besar polisi boleh nggak? Kan nggak boleh, kan mereka orang Islam juga. Walaupun tidak banyak, misalkan ya adalah orang Islamnya. Karena memang bukan Darul Harb, tidak boleh ya. Karena kita sangat mengecam perbuatan apa yang terjadi bom-bom itu. Nah, baik, alhamdulillah pembahasan kita lanjutkan di waktu yang akan datang insya Allah. Baik, mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan. Jika tidak ada, mari kita tutup dengan pembacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.